Tetapi ini karena bukan Gibran yang mengajukan, seharusnya tidak jadi masalah. Iya, tidak menjadi masalah. Yang mengajukan juga bukan saudara kandung Gibran. Kenapa kok terkhusus untuk hasil putusan yang menggugat ambang batas usia capres cawapres ini sampai terbentuk MK itu? Seharusnya kalau sesuai prosedur dan sesuai norma seperti keputusan-keputusan MK yang lain, tidak ada tuh MK Ya, tiba-tiba harus hadir. Itu kan desakan-desakan elit publik. Nah, katakan misal terbukti ada pelanggaran kode etik, apakah serta-merta putusan dari MK itu batal? Nah, ini baru keren ini pertanyaan, Bung. Tidak ada urusan putusan ya putusan. MK itu kode etik. Berarti putusan tetap jalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia Ngopi Toat. Jumpa lagi di video kali ini, dan seperti biasa kita akan membahas tema-tema atau topik yang lagi hot di Republik Indonesia yang kita cinta ini. Dan kali ini sudah hadir bersama saya salah seorang jurnalis senior yang juga merupakan mantan komisioner dari Komisi Informasi Sumatera Barat, dan saat ini juga sudah bertransformasi menjadi seorang politisi. Nah, kali ini kita masih dari Menza Barber dan Coffee di Jalan Sutomo nomor 76 Kota Padang. Mari bersama kita sambut narasumber kita kali ini, yaitu Bang Adrian Tuswandi. Waalaikumsalam Pak Tommy. Yang akrab dipanggil Toat. Ya. Oke. Semoga sore ini mencerahkan Pak Tommy. Amin. Oke, Bang Toat. Lagi panas perkara mahkamah dalam tanda kutip mahkamah keluarga. Ya. Dan lagi hot isunya bahwa ada MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Oh, ya. Bukan Majelis Kehormatan Mahkamah Keluarga, bukan ya Bang Toat ya? Oke. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan ambang batas usia capres cawapres ditenggarai. Ketua MK yaitu Bapak Anwar Usman ditenggarai menyalahi kode etik, sehingga perlulah dibentuk Mahkamah Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, terkhusus ini karena semakin riuh akibat putusan yang menjadikan Mas Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden, dan memang akhirnya dipilih oleh Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden. Tanggapan Bang Toat terhadap kehadiran MK ini dan terkait proses putusan yang dihasilkan oleh MK itu sendiri. Gimana Bang Toat? Silakan. Oke, Bung. Saya kira ini tak lepas dari liberiumnya jelas nih. Sampai ke MK dan sekarang proses kabarnya Selasa mau diputuskan, diumumkan ke publik putusan MK ini. Yang jelas kita runut dulu Pak Tommy, Bung Tommy, yaitu MK itu memutuskan memproses sebuah persidangan yang terkait dengan pertentangan antara undang-undang dengan konstitusi, ya kan? Ya. Masuklah permohonan warga negara, permohonan politisi, termasuk salah satunya wali kota Bukit Tinggi, ya, termasuk PSI, termasuk seorang mahasiswa ya, ya, seorang mahasiswa, penggemar Gibran. Nggak tahu saya mau penggemar Gibran. Memang dibunyikan, dia membuat statement bahwa beliau kalau penggemar dia Gibran. Statement itu terserah dia. Yang jelas semuanya meminta MK untuk menguji undang-undang tentang Pilpres atau pemilu yang pasalnya terkait dengan syarat minimal capres dan cawapres, ya kan? Ya. Lalu MK melakukan persidangan, prosesnya panjang, mempertemukan pemohon, mendudukkan permohon dan termohon di kursinya yang telah disediakan. Ada 9 majelis yang mulia, majelis konstitusi itu, ya, hakim konstitusi tersebut. Ya.
melakukan persidangan itu dan berproses Ya. sampai akhirnya tanggal berapa ya? Awal apa ya? Yang jelas akhirnya putusan MK menyatakan permohonan yang diajukan oleh wali kota Herman Sapar PSI ditolak, ya kan? Ya. Tapi permohonan satu orang mahasiswa ini diterima dan putusannya syarat dan capres itu tetap usia 40 tahun. Ya. Ada klausul baru yang merupakan norma baru, yaitu bisa di bawah 40 tahun kalau orang itu adalah berpengalaman dalam jabatan publik yang dipilih dalam pemilu atau pilkada, ya kan? Betul. Berarti di sana ada DPRD, DPR RI, wali kota, gubernur, bupati. Itu yang domainnya yang dipilih DPD RI juga, itu yang domainnya dipilih oleh pemilu dan pilkada. Clear itu kan? Ya. Kita clear. Dan setelah MK tokok palu putusannya, lalu baru buncah Republik ini kan? Baru riuh. Baru heboh dan riuh. Ditambah lagi dengan munculnya seorang wali kota Solo berusia 36 tahun, Gibran Rakabumi Raka. Ini di pasca putusan itu, walaupun angin-anginnya sebelum putusan juga sudah mulai ditiup-tiupin dikit ya. Ada bocoran. Nah, ditiup-tiupin dikit oleh orang-orang yang perhati terhadap perjalanan kepemimpinan nasional 2024 ini. Gibran akhirnya maju. Ya. Dengan parpol yang tidak asalnya. Ya. Lalu heboh itu berlarut-larut sampai kepada dinasti politik, sampai menyerang lembaga MK yang kita anggap terhormat itu sebagai Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Keluarga. Sampai ke rencana pemakzulan bahkan. Sampai rencana pemakzulan terakhir dan segala macam. Lalu dalam aturan MK itu ada MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan case per case. Di case ini masuklah salah seorang mantan ketua MK, pakar hukum juga, yaitu Profesor Dr. Jimli S. Sadiki. Ya. Tapi begini Bang Toat, saya mau potong dulu sebentar. Silakan. Bantah juga boleh. Bang Toat kan tadi sudah menjelaskan tuh bahwa masuklah pemohon, ya kan, permohonan dari beberapa orang pemohon bahwa syarat pencapresan itu supaya dikatakan direvisi lah. Kemudian akhirnya memang terpenuhi beberapa, ya sebagian terpenuhi. Bahkan sebenarnya tidak sebagian terpenuhi mungkin, tetapi MK memberikan artikulasi baru terhadap undang-undang itu, menambah poin bahwa klausul. Dalam istilah hukumnya norma hukum baru. Iya, tambah norma hukum baru. Tapi saya akan memperhatikan juga nih, beberapa pakar hukum tata negara mengatakan bahwa MK itu tidak berkewenangan dalam menambah klausul atau menambah norma itu, karena itu merupakan open legal policy. Yes, nah, betul. Tetapi di sini MK justru menambah klausul baru. Nah, menurut Bang Toat bagaimana itu? Kita harus melihat norma seorang hakim, Bung Tommy. Ketika traktatnya, rule of game-nya itu, hakim itu ada kewenangannya. Kewenangannya itu memutus yang sesuai dengan aturan. Itu ada satu fungsi hakim, menemukan hukum. Termasuk itu fungsi hakim MK. Iyalah, dia hakim. Oke. Hakim itu pemutus. Ya. Artinya wakil Tuhan di atas dunia. Betul. Apalagi yang Pak Tommy ragukan. Berarti tidak ada permasalahan sama sekali, seharusnya. Tidak ada permasalahan. Walaupun ditenggarai ini adalah ketua MK yang ikut menyidangkan itu adalah paman. Nah, ini persoalan seorang paman dari Gibran. Ini yang diruyakkan, apa namanya itu? Dimeruyakkan di negara ini. Kebetulan ketua MK itu paman beliau. Lalu wakil ketuanya Prof saya itu, Prof Saldi. Betul.
dalam posisi putusan itu Prof. Saldi dissenting. Nanti saya jelaskan juga itu. Banyak email masuk sama saya minta dibikinin opini atau analisa. Saya Prof. Saldi mundur dari MK kan gitu. Paman, ya kan? Ini paman. Yang diajukan itu dalam klausulnya jelas. Walaupun Bung Tommy mengatakan pengagum Gibran salah satunya, yang diajukan itu tidak ada klausul kontekstualnya antara perubahan dari pasal itu karena ini mau majuin Gibran. Tidak ada. Pemohon warga negara, termohon DPR dan Presiden duduk di sana dan itu pakai saksi ahli dan MK mengeksplorasi kemudian melakukan analisa hukum, pendapat hukum dan segala macam. Undang-Undang Dasar 45 tidak ada menentukan usia. Karena itu diturunkan oleh Undang-Undang Pemilu. Capres dan Capres batas usia maksimalnya minimalnya 40. Nah kan? Nah, ketika diputuskan, tidak ada kaitannya Majelis Konstitusi sebenarnya dengan putusan bahwa Gibran akan maju cawapres, nggak ada sebenarnya. Kecuali ada individu itu terserah kan. Putusan itu adalah putusan lembaga. Ketua majelis dan anggota melakukan musyawarah sebelum memutuskan itu. Dan membacakan di hadapan publik, kemudian diberita negarakan. Terkait kode etik hakim yang menyidangkan suatu perkara misalnya. Kan dengan adanya hubungan kekerabatan antara... alasan kontekstualnya nggak ada. Hakim Usman, saya kira ketua Mahkamah Konstitusi itu orang yang cerdas. Orang yang bisa melihat. Karena dia mengatakan ini gugatan tidak ada kaitannya dengan keluarga saya. Ngapain saya harus mundur? Kalau dalam konteks awal, konteks sebenarnya ya, misalnya Gibran yang mengajukan, Pak Anwar Usman itu harus mundur dari persidangan. Tidak mau ngambil persidangan itu. Tetapi ini karena bukan Gibran yang mengajukan, seharusnya tidak jadi masalah. Iya, tidak menjadi masalah. Yang mengajukan juga bukan saudara kandung Gibran. Jadi sebenarnya ini hanya baunya saja, bau-baunya saja. Ya, namanya yang nepotisme dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip itu tidak persoalan nepotisme sebenarnya itu. Tapi faktanya itu kontekstual sebenarnya. Dibangun opini itu, ini pamannya ketua MK lalu yang diputus ini berkaitan dengan kemenangannya ya jelas menang katanya kan. Tuh dalam putusan itu ada berapa hakim MK itu yang dissenting. Ya kan? Lalu mereka dissenting itu berarti mereka menolak putusan itu. Berarti Bang Toat beranggapan bahwa secara prosedural hal ini sudah dilaksanakan sudah terpenuhi. Secara normatif sudah terpenuhi. Sudah normatif sudah terpenuhi, nggak ada persoalan itu. Kemudian begini Bang Toat, bagaimana dengan ada yang mengatakan begini, bahwa fungsi Presiden dan DPR atau fungsi legislasi dari DPR sebagai pembuat undang-undang itu sudah digantikan oleh MK. Kan tidak semuanya, kan case per case. Ya tapi dalam kasus karena ini undang-undang yang dibikin DPR dan Presiden itu ada hak konstitusi warga negara yang teraniaya boleh saja mengajukan ke MK. Termasuk membuat norma baru. MK boleh keputusan di luar permintaan. Saya kira Bung Tommy sudah banyak baca kan. Ada dulu pengunduran diri kepala DPRD nggak perlu jadi pilkada di bak DPRD sampai ke kepala daerah dilarang. Oke. Ya kan? Tapi Bang Toat menyampaikan pandangan ini bukan karena Bang Toat adalah pendukung Mas Gibran, bukan? Oh tidak lah. Bukan. Murni sebagai jurnalis dan pengamat ya. Dan kebetulan juga memiliki gelar sarjana hukum. Iya. Murni. Karena saya belajar mengenai persoalan hakim-hakim itu kan. Nah, masalahnya gini Bang Toat, kalau memang Bang Toat mengatakan itu sudah sesuai prosedur ya, secara kontekstual tidak ada masalah, secara normatif pun juga sudah terpenuhi semua. Kenapa kok terkhusus untuk hasil putusan yang menggugat ambang batas usia capres cawapres ini sampai terbentuk MK itu? Seharusnya kalau sesuai prosedur dan sesuai norma seperti keputusan-keputusan MK yang lain tidak ada tuh MK ya, tiba-tiba harus hadir. Itu kan desakan-desakan elit publik.
Wajar aja, biar aja. Jadi itu dalam kaitan politik. Dan itu koridornya juga ada, MK Ya. juga dibentuk. Kalau seandainya ada kecenderungan dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Konstitusi kan gitu. Nah, katakan misal terbukti ada pelanggaran kode etik, apakah serta-merta putusan dari MK itu batal? Nah, ini baru keren ini pertanyaan, Bung. Tidak ada urusan putusan ya putusan. MK itu kode etik. Berarti putusan tetap jalan. Ya. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final mengikat. Dan mengikat. Oke. Tidak ada perlawanan hukum lagi di MK itu. Banyak orang menggiring bahwa itu akan downgrade putusan kemarin. Ya. Saya kira saya terakhir membaca pandangan Ketua Pasca Sarjana Hukum se-Indonesia. Ya. Itu mengatakan tidak ada. Tidak bisa dan tidak mungkin bahwa putusan yang kemarin terbukti kan? Ya. Kalau memang MK ini punya kewenangan membatalkan putusan MK, Keputusan terlalu banyak putusan MK yang harus dibatalkan oleh MK. Hebat kali MK itu. Dia MK itu kehormatan. Ya. Dia menjaga kode etik. Dalam arti kata, pencapresan dan pencawapresan Gibran ini final. Nah, faktanya DPR RI mensepakati revisi undang-undang. KPU pun tidak mengatakan belum lengkap. Ya. Hah? Tapi peraturan per KPU-nya belum keluar tuh. Peraturan teknisnya. Sudah disepakati DPR sama pemerintah sama penyelenggara pemilu. Oke. Jadi nggak ngaruh sebenarnya. Cuma ini kan untuk meredam. Tunggu. Berarti kehadiran atau kemunculan MK ini tidak ada pengaruh? Untuk putusan itu enggak. Tidak ada pengaruh? Tidak ada. Karena dalam literatur dan literasi yang saya punyai, Ya. tidak ada mahkamah kehormatan apapun lah namanya bisa membatasi sebuah putusan yang dilakukan oleh majelis hakim atau majelis. Dengan kata lain, Bang Toat mengatakan bahwa kehadiran MK ini hanya untuk memuaskan ego publik. Bukan, desakan publik ya. Ya. Cuma publik mengatakan ini pasti ada dugaan pelanggaran kode etik. Ya, silahkan nanti MK memutuskan, memang memutuskan nanti, dan bahkan putusan MK itu persen per persen yang mulia. Hakim. Misalnya Bung Tommy, ya. Hakim Konstitusi, bla 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 bla, terbukti tidak melanggar kode etik. Oke. Bung itu, Bung apa lagi namanya, Nono. Ya. Bla bla bla, melanggar kode etiknya. Kan itu aja. Sanksinya apa? Administrasi atau tarik palu. Tidak boleh pakai palu selama sampai berapa waktu. Tetapi tidak menganulir putusan. No anulir. Bagi saya itu pendapat saya, Bung. Karena pakar hukum kalau duduk 3 atau 4 orang, itu pasti tidak akan menyimpulkan satu persoalan. Ya. Tapi kalau pakar infrastruktur berkumpul 3 orang, besok pasti terbangun jembatan. Iya. Itu. Oke, pemirsa, itulah perbincangan kita sore hari ini bersama Bang Toat, ya, atau akrab juga dipanggil oleh Bung Toat. Nah, untuk penutup, closing statement Bang Toat, Ya, siap. atas polemik MK dan kehadiran MK dalam putusan ini. Silakan closing statement Bung untuk Bang Toat. Tommy, polemik itu sah-sah saja. Negara ini harus dikayakan dengan pro kontra sehingga masyarakat bisa cerdas. Cuma yang kita harapkan adalah biarkan proses ini bekerja dan kita tunggu hasilnya hari Selasa. Yaitu apakah melanggar kode etik ataukah tidak. Tapi yang saya yakini bahwa menganulir putusan MK tidak akan pernah terjadi. Atau ini sebuah temuan hukum baru lagi nanti. Novelty baru di bidang hukum Indonesia. Ya, jadi nanti hakim MK itu kan tunduk kepada mahkamah Kehormatan jadinya. Oke, itu dia perbincangan kita kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Silahkan like, komen, dan share. Terima kasih telah bersama Ngopi Toat, dan jumpa lagi di video berikutnya. Thank you Bang Toat. Yes, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.